Apa kabar teman-teman Yud? Saya Pendeta Riani Suharja. Kita bertemu kembali hari ini 1 November 2022 Selasa dalam Youth for Christ. Kita akan merenungkan bersama dari Yudas 1 ayat 5 sampai 21 dengan judul Dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebagai kaum muda kami membutuhkan firman-Mu, berbicaralah ya Bapa. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Ayat nats kita diambil dari Yudas 1 ayat 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman-mu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat gunung dari kejauhan? Kalau saya di Jakarta pergi ke daerah puncak, sebelum sampai Bogor juga udah bisa lihat gunung, saudara. Dan tampak gunung itu berwarna apa ya waktu itu? Bisa warna coklat, lalu belakangnya ada langit yang warna biru. Dan saat dilihat dari dekat, ternyata tidak demikian. Ada gerombolan pohon-pohon besar, ada daun-daun berwarna hijau. Bahkan permukaan tanah yang berwarna coklat juga ada di dalamnya, terus jadi botak-botak. Gak jarang kita melihat orang-orang mengaku diri juga seperti itu. Kelihatannya dari jauh, saudara, bagus, serba rohani. Tapi ternyata penuh kemalsuan. Ada nafsu girah yang begitu kuat. Ada kebohongan dan ketidakjujuran. Bisa aja sih dia kelihatannya terlihat baik, bawa Alkitab, pergi ke gereja, rajin sekali. Tapi ternyata mereka juga memperdaya sahabat-sahabat, bahkan rekan pelayanan dan rekan kerjanya. Sehingga jatuhlah mereka ke dalam perbuatan amoral, korupsi, bahkan perzinahan dan seks bebas. Kalau gitu apa kita nggak perlu ke gereja aja nih? Bukan begitu. Justru kita perlu memperbaiki diri mulai dari hati kita. Penulis surat Yudas mengecam orang-orang yang memperdaya orang-orang lain. Ini tampak loh dalam praktek hidup mereka yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Kelihatannya mengasihi Allah, mengalami cinta Allah, tapi sebetulnya demi apa? Pemuasan hawa nafsu, percabulan, penghinaan, egoisme, kerakusan, pengabaian terhadap kekuasaan Allah, bahkan menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, penulis surat Yudas lalu mengingatkan kita nih untuk membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Artinya apa? Ya, kita diajak untuk membina hidup bukan hanya sebatas yang luarnya saja, di make up, pakai make up artis, jadi tebal sekali dan tidak pernah tahu apa dalamnya. Ya, kalau make up itu kan untuk kebaikan orang-orang yang berpesta atau penampilan lahiriah. Tetapi hidup Kristen nggak seperti itu, harus make upan terus. Kita diajak untuk membina hidup berlandaskan Yesus Kristus yang mencintai kita, menghapus dosa kita, dan waktu kita belajar firman Tuhan di Alkitab dengan tekun dan sungguh-sungguh, seiring dengan itu kita minta Roh Kudus bekerja mengubah kita di dalamnya, bukan hanya penampilan lahiriah. Dengan demikian doa kita juga selaras dengan kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar yang dilihat manusia, tapi yang di dalam. Hawa nafsu kita, kemarahan kita, kebencian kita itu dibereskan dengan kuasa Roh Kudus. Ini kunci. Teman-teman youth, kaum muda, kalau kita hidup dengan dasar iman yang benar di dalam hati ini, kita nggak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa hal yang memperdaya kita. Kita tidak menyimpang dari kebenaran. Jadi, yang perlu kita lakukan bersama dan ingat-ingat, bangun diri kita tiap hari punya dasar yang teguh di dalam hati ini, kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Rajin dan tekunlah menggumuli dalam pertolongan Roh Kudus, sehingga kita nggak disesatkan. Pertanyaan buat kita, yang pertama,
Menurut penulis surat Yudas, apakah contoh-contoh dari perdayaan hidup? Jadi teman-teman diperdaya oleh apa aja sih? Nah, yang kedua, apa sih cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mempelajari firman Tuhan dan bangkit dari perdayaan itu sehingga kita menang? Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak ingin diperdaya, kami tidak ingin pura-pura dan munafik. Kami ingin asli, jujur, tulus dari dalam hati kami. Itu sebabnya kami mohon Roh Kudus bekerjalah dalam hati kami, mengubah hati kami terlebih dahulu sehingga perubahan itu memancar keluar dan menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus yang menolong kami, dalam jiwa muda kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.